pelajaran mulok. Oh, Putri suka pelajaran mulok. Iya Bu, suka pelajaran mulok, sangat asik dan menyenangkan. Gurunya juga sangat baik. Oke, ibu juga waktu sekolah lalu suka sekali tuh pelajaran mulok. Mulok itu menyenangkan, asik, kadang menyanyi-menyanyi, banyak. Jadi membuat murid enak, asik, ya. Iya Bu. Begini Putri, ibu dapat laporan dari guru matematika. Putri ini sudah 4 kali bolos ya? Iya Bu, saya kurang pandai hitung-hitungan dan saya sangat tidak suka dengan matematika. Oke. Ibu juga sebenarnya dulu waktu sekolah itu yang namanya matematika itu memang susah sekali. Menjadi beban lagi sama matematika ini. Jadi cuman ibu Putri tidak mau membolos. Ibu berupaya bagaimana supaya ibu tidak suka pelajarannya, ibu mencari hal yang menyenangkan lain. Contoh, ibu senang gurunya atau ibu senang ada teman di kelas. Jadi ketika pembelajaran matematika masuk, ibu tidak suka pelajarannya, tapi ada yang ibu senangi, makanya ibu masuk. Karena semakin ibu tidak masuk, akan semakin ibu tidak tahu. Iya Bu. Oke. Terus, menurutnya Putri, apakah tindakan membolos itu adalah hal yang baik? Tidak Bu, itu salah. Saya harus masuk di kelas. Oke, begini Putri ya. Sebagai seorang siswa itu memang tujuan kita datang ke sekolah itu adalah belajar. Iya Bu. Jadi, ketika kita tidak tahu, sewajarnya kita bertanya. Jangan menjadikan itu sebagai beban Putri untuk tidak mau masuk kelas. Semua itu orang pernah salah. Semua orang itu pernah melakukan hal-hal yang tidak wajar. Jadi, sebagai pelajar kita harusnya mencari tahu dan bertanya jika tidak tahu. Jadi jangan menjadikan itu alasan sebagai ketakutannya Putri ya. Bagaimana? Iya, oke. Terus apakah melanggar tindakan bolos ini menurutnya Putri, keyakinan apa yang Putri langgar? Tidak menghormati dan sopan santun ya Bu. Oke, Putri tahu. Apakah Putri masih meyakini itu? Iya Bu. Baik Putri, jadi sebagai seorang pelajar itu wajar kalau kita melakukan kesalahan. Bolos adalah hal-hal yang merupakan masa-masa SMA ya, karena semua pasti mengalami hal itu. Tetapi bagaimana kita sebagai pelajar memahami bahwa tujuan kita datang ke sekolah itu adalah untuk belajar. Jadi ketika Putri tidak tahu, silahkan bertanya. Jangan menjadikan itu alasan untuk saya tidak mau masuk di kelas. Itu tidak bisa ya. Iya Bu. Terus menurut Putri, apa tindakan yang akan Putri lakukan untuk memperbaiki hal ini? Saya akan menghadapi guru matematika dan meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baik, Ibu sangat mengapresiasi tindakan yang Putri lakukan. Ibu berharap ke depannya jika Putri mengalami kendala, masalah, atau apapun, Ibu selalu bersedia menjadi teman curhat atau menjadi pendengar yang baik untuk Putri ya. Iya Bu, terima kasih atas sarannya. Oke, silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Aulia Ambado. Saya dari kelas 10A. Saya sangat senang atas bimbingan layanan konseling yang diberikan oleh Ibu Yuyun. Karena beliau sangat mudah diajak bercerita, selalu menjadi pendengar yang baik, dan telah memberikan banyak saran kepada saya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk duduk. Maaf Bu, apa benar Ibu tadi memanggil saya? Iya betul. Bagaimana Wafi kabar hari ini nak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya. Oh iya Wafi, Ibu dengar akhir-akhir ini Wafi kurang fokus ya dalam pembelajaran di kelas. Apa benar? Iya Bu, saya sedikit ada masalah. Baik Wafi, Ibu tidak akan memaksa bercerita jika Wafi tidak ingin membagi masalah dengan Ibu. Perlu Wafi ketahui, semua manusia di dunia ini pasti memiliki masalah, baik masalah sederhana maupun masalah yang rumit. Ibu juga punya masalah, kita semua pasti bermasalah. Coba Wafi jawab sama Ibu, adakah manusia yang tidak memiliki masalah? Tidak Bu, semua manusia punya masalahnya sendiri. Nah, benar kan? Yang namanya manusia pasti memiliki masalah, baik masalah pribadi, keluarga, bahkan dengan teman-teman. Karena dari masalah itulah kita akan belajar proses pendewasaan.
Dari masalah juga kita akan belajar bagaimana cara memperbaiki hal-hal yang tidak baik. Sebenarnya Bu, saya berkelahi dengan adik saya di rumah dan ibu saya memarahi saya. Itulah yang membuat saya sakit hati. Oh, ibu juga pernah mengalami hal seperti itu, berkelahi dengan saudara, bahkan bukan hanya saling bertengkar, bahkan saling adu fisik. Nah, namanya manusia punya amarah, itu wajar. Jika kita sedang mengerjakan sesuatu, tapi kita tidak ingin diganggu, itu wajar kalau kita marah. Nah, terus menurut Wafik, tindakan yang Wafik lakukan itu salah atau benar? Salah Bu, karena sebenarnya saya sangat menyayangi adik saya. Hanya saja waktu itu saya emosi, dia terus merengek minta ditemani bermain. Nah, saya sedang belajar, jadi kami saling adu mulut hingga ibu memarahi saya. Untung Wafik tidak bertindak lebih, hanya sekedar adu mulut. Iya Bu, saya tidak berniat memukul adik saya. Saya sayang dia Bu. Mungkin saya hanya emosi sesaat saja. Dan sebenarnya saya tahu ibu saya mungkin tidak bermaksud menyalahkan saya. Hanya saja saya yang lagi emosi Bu. Oke. Terus menurut Wafik, nilai apa yang Wafik langgar yang sesuai dengan prinsip kehidupan Wafik? Menurut saya nilai yang saya langgar sopan santun, saling menghormati, dan kasih sayang. Apa Wafik masih meyakini nilai itu? Iya Bu, saya masih meyakini nilai itu. Terus menurut kamu, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Saya akan meminta maaf kepada ibu saya dan adik saya. Kemudian jika ada waktu luang, saya akan berusaha selalu bermain dengan dia agar dia senang. Oke, baik. Nah, sekarang apa yang Wafik rasakan? Saya lega dan senang Bu setelah bercerita dengan ibu. Beban saya menjadi berkurang. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Wafik. Lain kali, kalau ada yang mengganggu pikiran kamu, ibu selalu siap mendengarkan ya, agar kamu tidak terganggu dalam pembelajaran ya Wafik. Baik Bu, terima kasih. Saya izin pamit ke kelas. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wafik Aizasa Ahmad dari kelas 10B. Saya sangat senang dengan layanan bimbingan konseling yang dilakukan oleh Ibu Yuyun. Dengan berbagi cerita dengan beliau, saya merasa lebih lega atas masalah yang saya hadapi.